Pemirsa, libur panjang Imlek berakhir petaka bagi satu keluarga di Karawang, Jawa Barat. Mobil yang mereka tumpangi tertimpa kontainer saat perjalanan pulang. Sementara bus pengangkut rombongan yang sedang berlibur ke Ciater, Jawa Barat menabrak truk, menyebabkan puluhan penumpang terluka. Timur. Warga mengevakuasi satu keluarga yang menjadi korban tertimpa kontainer bermuatan minyak goreng kemasan kardus seberat 32 ton di Kampung Benda Karya, Karawang Timur, Kabupaten Karawang. Naas akibat kecelakaan ini, 3 orang yang terdiri dari suami, istri, dan seorang anak tewas. Sementara 3 korban lainnya selamat namun terluka parah dan patah tulang. Kecelakaan bermula saat kontainer bermuatan minyak goreng hendak turun memasuki gang kecil untuk bongkar muat. Ketika melintasi turunan curam, truk oleng akibat tak kuat menahan beban. Di saat yang sama, sedan yang ditumpangi satu keluarga melintas hingga tertimpa. Evakuasi harus menggunakan kendaraan derek serta alat berat untuk mengangkat kontainer. Sementara petugas harus hati-hati karena posisi mobil terjepit rangka besi kontainer yang ringsek parah. Seluruh korban meninggal maupun luka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Lira Medika Karawang untuk penanganan medis. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Laka Lantas untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Kecelakaan lalu lintas ini terjadi di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali kilometer 78A, jalur dari Jakarta menuju Cirebon di wilayah Campaka, Purwakarta pagi tadi. Insiden ini melibatkan sebuah bus rombongan wisata asal Banten yang sedang dalam perjalanan menuju Subang untuk berwisata ke Ciater. Bus menabrak truk yang berada di depannya dan terpental ke sebelah kiri menghantam pembatas jalan. Sementara truk melarikan diri. Akibat kecelakaan, sopir bus tewas di tempat, sementara 28 dari 65 penumpang mengalami luka ringan dan dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Rajak Purwakarta untuk mendapatkan perawatan medis. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melarang siapapun termasuk ormas keagamaan melakukan sweeping ke rumah makan yang beroperasi saat siang hari selama Ramadan. Ia berharap Ramadan bisa dilaksanakan dengan penuh kedamaian dan kerukunan. Penertiban atau sweeping rumah makan yang kerap terjadi saat bulan Ramadan dengan tegas dilarang Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Karena aksi ini hanya untuk membubarkan pelanggan yang sedang makan di saat waktu berpuasa masih berlangsung. Pramono berharap pelaksanaan Ramadan akan penuh kedamaian dan kerukunan. Ia berkomitmen menata wajah Jakarta agar selaras dengan momentum Hari Besar Keagamaan. Dan hal ini sebagai bentuk penghormatan terhadap keberagaman masyarakat ibu kota. Tentunya saya sebagai gubernur bertanggung jawab untuk itu dan saya tidak mengizinkan untuk ada sweeping apapun. Saat ini Pemprov DKI Jakarta juga tengah mempersiapkan pelaksanaan berbagai perayaan keagamaan di Jakarta. Sementara selama Ramadan, ornamen-ornamen khas Islami akan menghiasi sudut kota, mengingat mayoritas penduduk Jakarta beragama Islam. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, besok malam Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Ramadan. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menetapkan awal puasa pada hari Rabu. Sementara MUI menyatakan ada potensi perbedaan awal puasa tahun ini. Awal puasa apakah Rabu atau Kamis akan segera ditentukan dalam sidang isbat di Kementerian Agama Selasa malam besok. Sidang isbat akan diikuti pimpinan Komisi 8 DPR RI, MUI, Ormas Islam, pakar falak, perwakilan negara sahabat dan perwakilan BMKG, BRIN, dan planetarium. Sebelum sidang isbat digelar, Kementerian Agama melaksanakan pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal awal Ramadan di 96 lokasi di seluruh Indonesia. Sebelumnya, Ormas Muhammadiyah telah menentukan awal puasa pada Rabu 18 Februari 2026. Hal itu berdasarkan perhitungan astronomis Majelis Tarjih dan Tajdid dan analisa posisi bulan secara global. Sementara itu, Wakil Ketua MUI Muhammad Khalil Nafis menyebut
adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal Ramadan tahun ini. MUI mengimbau potensi perbedaan yang ada jangan sampai mengganggu ukhuwah dan kekhusyukan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Hasil sidang isbat penentuan awal Ramadan akan diumumkan besok malam dan disiarkan langsung di RCTI. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, harga bahan pangan mahal, padahal bulan puasa sudah di depan mata. Demi bisa berhemat, ratusan warga Surabaya rela antre berjam-jam di pasar murah Ramadan yang menawarkan harga jauh lebih murah. Pasar sembako murah di Masjid Al-Akbar, Surabaya, Jawa Timur diserbu ratusan warga. Warga rela antre puluhan meter demi bisa membeli beras, daging ayam, telur, dan cabai rawit dengan harga jauh lebih murah dari pasar tradisional. Beras premium misalnya dijual seharga Rp12.000 per kilogram dari biasanya Rp14.000 per kilo. Cabai rawit merah Rp4.000 per ons, padahal di pasar 1 ons sudah mencapai Rp10.000. Bawang merah juga dijual lebih murah, Rp7.000 per seperempat kilo. Sementara telur ayam Rp22.000 jauh lebih murah dari harga di pasar Rp30.000 per kilogram. Harga jauh lebih murah, sebanyak 700 kupon antrean ludes diambil warga. Ini nomor antrianku loh mas, jauh, makanya aku mau nunggu. Antusias tadi Bu ya ingin? Iya, biar kebutuhan pangan tercukupi mas, semua mahal loh. Pasar murah Ramadan digelar Pemprov Jawa Timur untuk mengurangi beban masyarakat saat menunaikan ibadah puasa. Pasar murah akan digelar di 14 kabupaten kota di Jawa Timur dengan suplai beras dan telur mengandalkan stok gudang Bulog di masing-masing daerah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Harga cabai rawit merah terus melejit hingga Rp120.000 per kilogram, nyaris sama dengan harga daging sapi. Harga perbumbuan juga melambung menjelang Imlek dan awal Ramadan. Berikut laporan Wenda Nura dari Pasar Senen, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, 2 hari jelang bulan suci Ramadan, sejumlah bahan pangan ataupun sembako ini sudah mulai mengalami kenaikan harga. Yang paling disoroti diantaranya ada harga daging yang semakin tinggi dan juga ada harga cabai rawit merah. Nah, untuk harga daging sapi, jika biasanya harga normal dibanderol dengan harga Rp120 hingga Rp130.000 saja, namun per hari ini dibanderol dengan harga Rp140.000 per kilogramnya. Nah, selain itu ada lagi yang paling melonjak harganya per hari ini adalah cabai rawit merah. Jika hari kemarin ini harga cabai rawit merah dibanderol dengan harga Rp80.000 per kilogramnya, namun pada hari ini sudah mencapai harga Rp120.000 per kilogramnya. Nah, kita coba bertanya langsung kepada salah satu pembeli yang ada di pasar tradisional, apakah betul harga cabai ini semakin tinggi atau ada harga lainnya mungkin yang semakin tinggi? Ibu, ini katanya harga cabai lagi tinggi ya Bu ya. Terus Ibu sebagai pembeli gimana, benar nggak sih merasa kalau harga cabai ini lagi tinggi Bu? Memang harga cabai ini sangat mahal. Ya kita yang bagi ibu ini sangat berat ya, Rp120.000 sekilo. Ada harga apa lagi Bu yang naik untuk hari ini? Kebutuhan untuk bumbu itu naik gratis. Ya, jadi pemirsa, memang harga bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan harga, namun memang masih dalam batas normal. Yang memang melonjak tinggi adalah cabai rawit merah. Dan tentunya biasanya dengan kenaikan harga ini adalah karena permintaan pasaran yang semakin tinggi, namun pemasokan tidak ada peningkatan. Jadi semoga kedepannya pemerintah bisa membantu agar pemasokan cabai ini bisa lebih tinggi agar harga di pasaran ini kembali normal. Dari Jakarta, Wenda Nura, Dimas Winardi, iNews melaporkan.